Assalamualaikum, selamat malam, Hana. Waalaikumsalam, Bu. Malam. Pak Didi, nggak ada Pak Didi? Pak Dik di mana? Dik-diknya ke ini sebentar Pak, jaringan sepertinya. Tadi udah Tapi datang? udah masuk Pak, udah join Pak Dik-dik. Oke. Ya, Sambil Assalamualaikum menunggu Pak warahmatullahi Dik-dik wabarakatuh. mungkin bisa langsung dimulai Pak ya. Silakan Pak. Yang terhormat Bapak Kepala SEMPA KCA, yang terhormat Bapak Dik-dik, sedang di mana nih Pak Dik-dik? Kemudian Saudara Hana Humairah, selamat sore. Malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dik-dik udah datang belum nih? Sudah Pak Dik-dik sudah bergabung. Belum bergabung. Assalamualaikum Pak Dik-dik. Suaranya belum ada nih. Ya Pak, gimana Pak? Oke. Mohon maaf, saya baru datang. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya juga baru datang sama Pak. Macet, keluar tol macet. Saya bawa mobil tadi, kalau naik kereta malah lancar. Kalau bawa mobil mau masuk tol itu macet. Biasanya buat bacanya. Halaman sekian buka. Bapak Sparta dan Pak Dik-dik, Sistem ini perusahaan asuransi. ada bimbingan saya yang mau mempresentasikan proposalnya Pak, mohon masukan. Jadi Hana Humairah ini kelas sore ya Pak, angkatan 2018 ya. Iya, Pak. Malamnya udah mereka. Jadi Hana Humairah ini tadinya bekerja di perusahaan asuransi Jasara Harja Putra. Oke. Jadi ini anak perusahaan dari Jasara Harja, gitu ya. Iya, Pak. Jasara Betul. Harja ini kan asuransi apa ya Jasara Harja ini? Kecelakaan. Lintas bukan sih? Kecelakaan ya? Kecelakaan Pak. Iya, Pak. Kecelakaan diri, Pak. Kecelakaan, ya kecelakaan. Tapi kemudian mendirikan anak perusahaan namanya Asuransi Jasara Harja Putra ini tidak hanya kecelakaan ini. Tidak hanya kecelakaan, jadi general lah ya, karena dia mengasuransikan kredit juga nih. Itu kan yang asuransi kredit itu masuk, kebakaran itu masuk, jadi misalnya asuransi agunan itu masuk. Jadi kalau Jasara Harja itu kecelakaan, kalau Jasara Harja Putra ini anak yang sengaja didirikan seperti asuransi, mungkin seperti Jasindo atau yang lain, jadi umum lah gitu, tidak hanya kecelakaan aja. Nah, cuma nggak tahu kenapa Hana meninggalkan Jasara Harja Putra. Karena ada tempat yang lebih baik kayaknya, ya Hana ya. Iya, Pak. Kemudian ya namanya kesempatan ya dimanfaatkan ya Hana ya. Iya, Pak. Betul. Kemudian pindah ke perusahaan apa ya, properti ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Properti. Nah tapi skripsinya tetap ini dilanjutkan dan masih kontak dengan hubungan baiklah dengan mantan atasannya di Jasara Harja Putra, jadi data-data masih dapat, dan selain itu juga ini perusahaan ini sudah mempublikasikan data dan laporan keuangannya, tadinya belum, tadinya harus cari-cari dulu, tapi ini sekarang sudah, sehingga Hana tetap masih bisa memanfaatkan data karena datanya sudah publish. Nah ini saya juga terus terang saya bukan ahlinya nih asuransi, jadi saya sambil belajar juga nih. Asuransi ini seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, saya juga sambil belajar nih ya Hana ya. Iya, Pak. Jadi Hana ini menganalisis laporan keuangan PT Jasara Harja Putra. Nah, rupanya polanya masih sama ya sebetulnya. Jadi kalau penjualan itu kan ada penjualan, ada kalau perusahaan dagang itu kan ada penjualan kurangi HPP, lalu kurangi biaya-biaya lain. Nah ini kira-kira seperti rata-rata. itu juga. Jadi
Intinya adalah Hana Khumaira ini akan menganalisis kinerja keuangan asuransi jasa Raharja Putra. Nah, nanti dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang setara dia atau yang lebih besar dari dia, dengan suatu metode namanya early warning system. Ini suatu sistem untuk membaca laporan keuangan perusahaan asuransi yang dikembangkan oleh kelihatannya asosiasi perusahaan asuransi atau regulator asuransi gitu kelihatannya. Nah, demikian pengantar dari saya, Pak Dik-Dik dan Pak Sparta. Mohon masukannya untuk bisa supaya Hana ini bisa menyelesaikan skripsinya dengan cepat ya. Di kelas sore jadi ya menulisnya ini juga di sambil kerja, jadi cukup lama juga ini menulis. Demikian ya Pak Dik-Dik dan Pak Sparta. Kami persilakan Hana Khumaira untuk menyampaikan proposalnya dan kita mencatat masukan-masukan dari Pak Sparta dan Pak Dik-Dik. Kita bisa mulai ya Pak Sparta, Pak Dik-Dik. Silakan Pak. Ya, silakan Hana Khumaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Muklis, Pak Sparta, Pak Dik-Dik, dan Mbak Wulan. Saya Hana Khumaira dengan NIM 2018-123-1001 mahasiswa reguler sore ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul dengan analisis kinerja keuangan menggunakan metode early warning system pada perusahaan asuransi PT Asuransi Jasa Raharja Putra periode 2017 sampai dengan 2021. Latar belakang. Perusahaan asuransi mengumpulkan anggaran yang signifikan untuk digunakan pada aktivitas operasional. Salah satu unsur pengaturan keuangan ialah penilaian kinerja keuangan perusahaan. Pada tahun 2017, kinerja keuangan PT Asuransi Jasa Raharja Putra memperlihatkan perkembangan kinerja keuangan yang signifikan dengan laporan perkembangan premi bruto sebesar 24,3% dan laba tahun berjalan hingga 82,6% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, kinerja keuangan PT Asuransi Jasa Raharja Putra semakin menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan yang signifikan, meskipun laba tahun berjalan menurun 9,5% dibanding tahun lalu, namun premi bruto dapat tumbuh sebesar 14,39%. Di tahun 2019, kinerja keuangannya tumbuh signifikan, dilihat dari peningkatan laba bersih tahun berjalan yaitu dari 81,11 miliar meningkat 61,1% menjadi 130,60 miliar. Pada tahun 2020, kinerja keuangan PT Jasa Raharja Putra mengalami dampak dari COVID-19. Beberapa aspek mengalami penurunan, salah satunya laba bersih tahunan, yaitu sebesar 45,70% dari 130,60 miliar di tahun 2019 menjadi 70,92 miliar. Premi bruto sebesar 16,10% dari 1,450,92 miliar menjadi 1,217,37 miliar. Sementara itu, total beban turun tipis sebesar 2,27% dari 723,88 miliar menjadi 707,47 miliar. PT Asuransi Jasa Raharja Putra pada tahun 2021 masih harus mengalami tekanan sebagaimana tercermin dari penurunan premi bruto dari 1,22 triliun menjadi 1,18 triliun, menurun 3,69%. Akan tetapi, PT Asuransi Jasa Raharja Putra mampu melakukan efisiensi dengan baik sehingga walaupun terjadi penurunan premi bruto, namun masih mencatat peningkatan laba bersih 12,68% dari 66,70 miliar di tahun 2020 menjadi 75,16 miliar di tahun 2021. Identifikasi masalah.
Permasalahan yang bersinggungan dengan analisis kinerja keuangan pada perusahaan asuransi PT Asuransi Jasara Harja Putra, yaitu bagaimana kinerja keuangan perusahaan asuransi PT Asuransi Jasara Harja Putra periode 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio beban klaim, yang keempat rasio underrating, yang kelima rasio pertumbuhan premi, dan yang keenam rasio kecukupan dana. Pembatasan masalah. Menganalisis kinerja keuangan perusahaan asuransi PT Asuransi Jasara Harja Putra periode 2017 sampai dengan 2021 dengan PT BRI Asuransi Indonesia, PT Tugure Asuransi Indonesia, PT Asuransi Tripakata, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Jamkrindo, PT Asuransi Kredit Indonesia berdasarkan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio beban klaim, rasio underrating, rasio pertumbuhan premi, dan rasio kecukupan dana. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil perhitungan rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio beban klaim, rasio underrating, rasio kecukupan dana, dan rasio pertumbuhan premi PT Asuransi Jasara Harja Putra dibandingkan dengan perusahaan asuransi peer group dan perusahaan asuransi Big Brother Group. Yang kedua, berdasarkan hasil perbandingan rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio beban klaim, rasio underrating, rasio kecukupan dana, dan rasio pertumbuhan premi PT Asuransi Jasara Harja Putra dibandingkan dengan perusahaan asuransi peer group dan perusahaan asuransi Big Brother Group, apa keunggulan dan kelemahan PT Asuransi Jasara Harja Putra dengan perusahaan asuransi peer group dan perusahaan asuransi Big Brother Group. Yang ketiga, bagaimana strategi yang perlu dibentuk untuk mengembangkan keunggulan bersaing PT Asuransi Jasara Harja Putra. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan PT Asuransi Jasara Harja Putra dibandingkan dengan perusahaan asuransi peer group dan perusahaan asuransi Big Brother Group, berdasarkan analisis kinerja keuangan yang menggunakan metode early warning system. Yang kedua, untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh PT Asuransi Jasara Harja Putra untuk membentuk keunggulan bersaing dalam jangka panjang. Manfaat penelitian. Manfaat akademis untuk menyebarkan manfaat pengetahuan mengenai analisis kinerja keuangan perusahaan asuransi PT Asuransi Jasara Harja Putra guna mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan ketika menemui persaingan. Yang kedua, manfaat praktis memberikan informasi kepada perusahaan asuransi di bidang keuangan, khususnya kinerja keuangan, dan juga menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi PT Asuransi Jasara Harja Putra. Yang ketiga, bagi Kementerian BUMN untuk merumuskan strategi PT Asuransi Jasara Harja Putra untuk membangun keunggulan persaingan PT Jasara Harja Putra dalam jangka panjang. Landasan teori. Asuransi. Asuransi ialah perjanjian di mana sisi tertanggung membayar setoran kepada sisi penanggung untuk memperoleh pengubahan akibat kerusakan, kehilangan, atau profit yang telah diharapkan di masa depan tidak pasti. Menurut Julius Erlatumairisa 2011 pada halaman 447. Analisis laporan keuangan. Definisi analisis laporan keuangan memiliki arti menyusun bidang-bidang informasi keuangan, menggambarkan satuan penjelasan yang lebih sederhana, dan melihat hubungannya yang bersifat khusus. Menurut Harahap 2011 pada halaman 190. Definisi early warning system. Early warning system adalah suatu metode di mana laporan keuangan dapat dianalisis dan kemudian diolah menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai sistem pemantauan kemampuan keuangan perusahaan asuransi. Menurut Wong 2012. Kerangka pemikiran. PT Asuransi Jasara Harja Putra, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Tripakata, PT Tugure Asuransi Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Jamkrindo menggunakan laporan keuangan tahunan, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi, menggunakan metode early warning system yang menggunakan perhitungan rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio underrating, rasio beban klaim, rasio kecukupan dana, rasio pertumbuhan premi,
sehingga menghasilkan hasil penilaian kinerja keuangan. Objek penelitian: PT BRI Asuransi Indonesia, PT Tugure Asuransi Indonesia, PT Asuransi Tipakata, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Jamkrindo, PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Asuransi Jasa Raharja Putra. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan ialah laporan keuangan perusahaan asuransi. Sampel pada penelitian ini ialah laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan asuransi. Metode pengambilan sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, analisis yang berlandaskan data sekunder atau laporan keuangan, yaitu data kuantitatif. Teknik pengumpulan data memanfaatkan situs website perusahaan asuransi. Variabel dan indikator penelitian. Variabel dependennya kinerja keuangan atau financial statement. Variabel independennya rasio likuiditas dengan rumus LLA sama dengan jumlah kewajiban dibagi dengan total kekayaan yang diperkenankan dikali 100% menurut Nurfadila et al. 2015. Rumus rasio solvabilitas yaitu modal sendiri dibagi dengan premi net dikali 100% menurut Nurfadila et al. 2015. Rasio beban klaim dengan rumus beban klaim dibagi dengan pendapatan premi dikali 100% menurut Nurfadila et al. 2015. Rasio underrating. Rumus rasio underrating ialah hasil underrating dibagi dengan pendapatan premi dikali 100% menurut Nurfadila et al. Rumus rasio kecukupan dana. Tingkat kecukupan dana sama dengan modal sendiri dibagi dengan total aktiva dikali 100% menurut Nurfadila et al. 2015. Rasio pertumbuhan premi. Rumus dari rasio pertumbuhan premi ialah kenaikan atau penurunan premi net dibagi dengan premi net tahun sebelumnya dikali 100% menurut Nurfadila et al. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data memanfaatkan analisis data metode kuantitatif. Dalam metode ini diolah serta dianalisis ke dalam bentuk bilangan matematis secara manual menggunakan media kertas dengan program komputer yaitu Microsoft Excel. Sekian presentasi dari saya, Pak Muklis, Pak Dik-Dik, dan Pak Sparta. Baik, terima kasih Hana. Iya, Demikian Pak. Pak Dr. Sparta dan Bapak Dik-Dik. Jadi Hana ini tadinya Hana ini ingin terus bekerja di Jasa Raharja Putra. Nah, karena itu saya bilang kalau ingin bekerja di sana, padahal dia kan bekerja di sana sebagai lulusan SMA. Jadi kan kurang mungkin kurang diproyeksikan untuk jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Nah, makanya saya bilang sekarang kuliah S1 tulis skripsi bidang asuransi sehingga nanti hasil asuransinya bisa diberikan ke atasannya sehingga nanti bisa jadi pertimbangan untuk kenaikan pangkat gitu kan, kenaikan posisi. Cuma sayangnya Hana malah keluar ini. Jadi saya sebetulnya agak kecewa juga nih kenapa keluar. Tapi ya mungkin ada sebab-sebab khusus juga gitu ya. Kelihatannya Hana ini kurang dihargai karena lulusan SMA gitu kelihatannya Hana ya. Sehingga orang yang baru masuk justru dapat posisi lebih tinggi karena dia sarjana gitu kan. Nah, jadi ini Hana ini karena terlambat lulusnya jadi kelihatannya begitu ada orang baru yang sarjana, Hana ini kayak disingkirkan gitu kan. Nah, akhirnya tapi untunglah dapat posisi yang lebih bagus. Katanya gajinya juga lebih tinggi, jadi dia senang-senang aja tuh, gembira bahkan dia keluar ya. Demikian Pak Sparta dan Pak Dik ceritanya. Silakan Pak Sparta dan Pak Dik, kami mohon masukannya. Oke, siapa dulu Pak ini Pak? Pak Sparta dulu boleh. Oke, terima kasih Pak Muklis. Pertama ucapan selamat dulu udah sampai ke tahap ujian proposal ya. Sudah dari siapa namanya Hana Pak. Hana, Pak. Hana ya. Iya Pak, terima kasih. Kamu di asuransi Jasa Putra di tahun berapa ya? Iya Pak.
Tahun Dari berapa masuk kamu kuliah ya? kerja kapan? Dari tahun berapa? Dari tahun 2018, Pak. Jadi dari Sampai? sambil masuk kuliah sambil kerja di sana gitu ya? Iya, Hmm. iya Masuk 18 sampai tahun berapa? sampai 2023 kemarin bulan Oh, Juni, Pak. 2018 itu siapa direktur utama siapa? Direktur utamanya sekarang Bukan 2018 itu? sebentar, Pak. Pak Taufik ya, Pak. Waktu itu Bapak pernah bilang teman Bapak ya, waktu saya pernah ada kelas sama Bapak. Oh itu, siapa namanya? Sebentar, Pak. Abdul Haris ya, Pak? Diirut, Abdul Haris, Direktur Keuangan di Pak, sebentar. Diirutnya. Coba diirut. Abdul Haris. Dirutnya Pak Abdul Haris, Pak. Kalau Zulmadiar kapan diirutnya itu? Zulmadiar. Sekitar tahun 2019, 2020 saya sempat itu, Pak. Pak Zulmahdiar itu. Berarti 2015 bukan Abdul Haris itu. Ketemu Abdul Haris itu. Zulmadiar itu 2019 Sampai kemarin 2022, Pak. 22. Berapa Iya. tahun tuh? Dia lebih 5 tahun tuh, udah lama nih. Iya. Oh ya, ini kamu membahas mengenai analisis kinerja. Iya, Pak. Keuangan ya. Kinerja keuangan. Ya. Iya, Ya Pak. benar. Betul, Pak. Nah, itu kamu bedakan kinerja sama posisi keuangan kan. Iya. Nah, jadi di setelah laporan keuangan itu ada posisi keuangan, ada kinerja keuangan. Ya. Iya, Pak. Kalau posisi keuangan itu seperti likuiditas, solvabilitas, posisi keuangan. Iya. Posisi keuangan itu. Kondisi keuangan, posisi keuangan sama itu. Kemudian ada kondisi keuangan perusahaan. Nah, likuiditas, solvabilitas. Ya. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi, kemudian kalau kinerja, kita mengkaitkan hasil dengan aset. Ya. Iya, Pak. Hasil dengan aset itu kinerja. Nah, di sini kamu nggak campur aduk aja antara kinerja sama posisi atau kondisi keuangan perusahaan, campur aduk itu ya. Seperti misalnya di perumusan masalahmu, kamu sebut aja rasio apa, nggak jelas ini posisi keuangan itu kinerja keuangan gitu ya. Gitu. Jadi harus kamu itu aja ya, kamu jangan pakai, kamu jelaskan bagaimana kondisi dan kinerja keuangan perusahaan asuransi ini ya. Kalau cara menghitung kan sudah ada angkanya di laporan keuangan. Sehingga bisa kan dicantumkan itu kan di laporan keuangan, rasio-rasio udah ada kan. Bisa dihitung lagi. Jadi perumusan masalah itu jangan menghitung bagaimana hasil perhitungan, jangan kan hitungnya udah ada ya. Jadi bagaimana kondisi dan kinerja keuangan asuransi ini selama periode berapa, bagaimana ya. Yang kedua bagaimana kondisi keuangan asuransi dibandingkan dengan peer group-nya ya kan grup jasa harja itu asuransi semua itu ya kan. Iya, Pak. Induknya jasa harja kan, induknya apa namanya, perusahaan induknya jasa harja kan. Iya, Pak. Nanti ada beberapa anak perusahaan banyak asuransi itu ya, membandingkan antara anak perusahaan yang beda industri kan. Industri asuransi itu ada dua loh, asuransi jiwa, asuransi kerugian. Ya. Dua industri. Ini kan termasuk industri asuransi kerugian. Nggak bisa kamu bandingkan dengan asuransi jiwa, nggak bisa. Jadi rasio apa Jasa Raja Putra ini, kondisi keuangan dan kinerja Jasa Raja Putra ini nggak bisa kamu bandingkan dengan asuransi jiwa karena beda nih. Industri beda, ya. Itu hati-hati juga itu. Jadi
kamu hanya bisa membedakan sama asuransi kerugian dalam satu grup dan asuransi kerugian secara seluruhnya, ya bagaimana, ya. Nah, itu apa kebijakan strategi untuk mengatasi terkait dengan hasil evaluasi mengenai strategi yang akan ke depan gitu. Jadi sebenarnya ini ada di dalam performa keuangan asuransi, sebenarnya kamu tinggal salin aja tuh, ya. Nah, itu yang pertama harus kamu sampaikan ya. Jadi judul kamu itu kinerja dan kondisi keuangan dan kondisi dan kinerja keuangan, ya. Analisis kondisi dan kinerja keuangan. Nah itu maknanya beda tuh, ya. Kalau orang awam menganggap itu sama aja, kondisi sama kinerja sama, beda ya. Sama seperti ini. Kalau kondisi menggambarkan suatu saat tertentu ya. Karena kondisi kamu saat ini, ya, misal hari ini hari apa nih? Kondisi Rabu ini gimana? Sehat Pak? Sebelumnya nggak tahu Pak. Nah, kalau udah periode udah kinerja itu. Udah kerja selama tahun 2022. Karena kondisi keuangan akhir tahun 2022 itu ya. Kondisi keuangan itu bicara akhir. Tapi kalau kinerja bicara periode gitu. Maka rasanya beda tuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua ya, di bab 1 latar belakang itu, kamu kan mencantumkan ada tabel ya. Tabel itu bicara mengenai apa? Mengenai ini, judul tabel itulah data laporan fungsi keuangan dan kinerja, ya. Ini kan sebenarnya income statement neraca sama income statement kan, ya kan? Fungsi keuangan itu kan neraca, fungsi keuangan dan dua laporan keuangan nih yang kamu cantumkan ya, kan? Dua laporan keuangan, dua jenis laporan keuangan fungsi keuangan dan laporan keuangan net income kan. Nah sehingga sebaiknya laporan itu kamu bagian pertama laporan fungsi keuangan, ya. Titik 2, 1 apa, 3 apa. Karena kalau di perusahaan asuransi itu di aset itu pertama itu investasi, ya. Yang berkaitan investasi ini nggak jelas mana nih produksi, masa produksi itu apa, produksi itu aset yang mana, ya. Aset kualitas nggak bisa digabung itu karena ini kan sebenarnya coba lihat nih, ini aset ekuitas investasi ini urutannya nggak jelas ini. Apakah ini fungsi keuangan atau kinerja di atas, kinerja produksi, enggak, kau bikinnya seperti format laporan, ringkasan laporan laba rugi di asuransi gitu. Iya Pak. Apa aja gitu. Jadi biasa pertama itu fungsi keuangan dulu, baru nanti kinerja, ya. Tapi kalau proses pengerjaannya memang laba rugi dulu, tapi kalau reportingnya kan harus laporan fungsi keuangan dulu, baru net income. Jadi kok bisa kan tuh laporannya? Iya baik Pak. Digabung ini nggak jelas yang mana. Misal orang awam nggak tahu produksi itu apa gitu. Produksi itu apa? Padahal kan produksi itu maksud kamu ada apa beda produksi sama hasil retail? Ya, orang kan nggak tahu itu. Iya Pak. Itu nggak jelas juga ya. Itu jadi dan itu yang harus kamu lakukan perubahan ya. Kemudian dalam analisis ya, analisis tabel ya. Analisis tabel itu ini mungkin bisa sampai juga kamu ya. Analisis tabel itu kita tidak bicara naik turun ini. Tapi bicara mana angka-angka yang menyolok itu. Misalnya contoh di dalam produksi ya. Produksi itu kan ada tahun 2017-2021. Kamu lihat mana trendnya yang naik turunnya itu luar biasa. Misal di sini 2017, 18, 2021 kan naiknya ini 2019 dari 2017 sampai 2019 kan naik tuh. Tapi 2020 turun 2021 turun kan. Iya Pak. Nah, itu kenapa penyebabnya? Itu jadi analisis gini, produksi itu dari 2017 sampai 2019 cenderung naik, tapi begitu COVID 2020 turun, itu aja sampaikan. Nah, kenapa COVID dia turun produksinya? Nah, itu kamu jelaskan. Jangan kamu ulang-angkan itu, orang bisa baca kan itu. Bisa bilang naik turun itu. Itu analisisnya ya.
Kau baca deh buku laporan analisis nggak? Kalau itu biasa laporan-laporan yang ada di apa di dalam birokrasi, bisa dalam laporan itu turun tapi nggak ada analisisnya gitu. Ya, Nah baik, itu Pak. rubah seperti itu ya. Jadi teknik menganalisa tabel itulah kita analisis yang terjadi perubahan yang signifikan saja. Ya. Sedangkan bisa 2017 semua kan cenderung naiknya kan nggak ada masalah sebenarnya. Jangan tiap tahun kamu ceritakan 2017 segini, 19 segini, 18 segini, 19 segini. Usah, karena nggak ada yang perlu diceritakan di situ. Itu 3 tahun itu sekali cerita aja. Ya. Dari 17 sampai 19 sekali cerita. Udah, nah 19-20 kan turun tuh. Iya, Turun Pak. lagi 2020, 2021 kenapa gitu. Kenapa COVID kondisi turunnya. Gitu. Gitu juga. Jadi, tapi sebelum kamu analisis itu, tolong kamu ubah lagi strukturnya ya. Ya, Iya, jangan Pak. ini ya. Ya, jadi Tabelnya. ya. Sehingga kamu bikinnya panjang banget ya, nggak ada. Jadi setiap linia itu nggak ada artinya gitu. Nah, itu turun aja gitu. Nggak perlu gitu. Ya. Jadi laporan di internal birokrasi baru panjang tapi nggak ada artinya. Ya. Sampai semuanya itu ya. Nah, ini sama sampai halaman berapa nih? Itu ya. Nah, kemudian ya, yang penting itulah dalam latar belakang itu, setelah kamu lihat permasalahan-permasalahan yang penting yang kamu sampaikan dalam tabel ini, terus apa yang utama itu apa sebenarnya? Utama sebenarnya kesulitan kan asuransi itu sebenarnya yang utama itulah itu karena penurunan masa COVID kan, masa Penurunan ya, COVID Pak. ya. Tapi hasil kan naik. Nah, ini masalah. Hasilnya juga turun, tapi hasil naik ya. Vitas turun. Nah, ini juga nih menyampaikan data, misal hasil rating, ada presentasinya apa ini? Nggak jelas nih. Padahal analisis kamu nggak muncul presentasi ini, nggak muncul presentasi lain. Bisa seperti hasil rating, 17 39,95%, ini presentasi apa? Karena saya baca di analisisnya nggak ada muncul presentasi ini, ya. Udah laba bersih, contoh laba bersih ini ada presentasi apa nih, ya. Kemudian di analisis kamu presentasi lain nggak muncul gitu ya. Ya nggak ini betul-betul informasi tabel nggak ada informatifnya gitu, nggak ada informatif ini, ya. Informatif ini mencantumkan kecuali di sini ya, bisa gini. Di prode kan kolom itu judul ada prode, ada tahun kan, ada tahun ya, prode tahun. Nah, dalam satu kolom 17 itu ada informasi yang mau sampaikan, informasi angka dan presentasi. Padahal di dalam informasi judul kolom nggak ada informasi itu. Nah, itu yang kacau itu ya, kacau itu. Jadi dalam desain kolom tabel itu bagaimana? Tabel itu kan sebenarnya ringkasan dari peristiwa kan, tabel itu. Tabel gambar itu ringkasan yang betul cepat orang ngerti, cepat nangkap. Ini nggak cepat nangkap maksudnya apa ini ya. Nanti kamu itu ya coba ya lagi ya. Nah, sehingga dari paparan kinerja sama kondisi keuangan itu, kamu kalau analisis kamu menyampaikan hal yang penting ya di tabel itu tidak semua ulang-ulang lagi. Kamu pasti bisa menangkap masalahnya apa gitu. Ya, pasti bisa menangkap masalah. Sehingga permasalahan itu nanti kamu ingin tahu dari lebih jauh bagaimana kondisi dan kinerja keuangan asuransi dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau bisa kamu pisahkan dua step periode sebelum COVID dan setelah COVID dalam masa COVID. Ya. Bagaimana kondisi dan kinerja keuangan asuransi sebelum COVID dan masa COVID. Ya. Dan kita bandingkan hasil seperti apa. Dan yang kedua permasalahannya dari hasil perbandingan kondisi dan kinerja keuangan masa COVID, sebelum COVID dan masa COVID, ya. Apakah itu ini kan juga ada yang kedua apa nih? Masalah kedua itu ini apa keunggulannya ya, apa kelemahan, ya. Karena kelemahan itu asal dari edisi pertama juga sebenarnya. Ya. Ini udah kesimpulan sebenarnya. Kalau bicara kelemahan di kesimpulan dari permasalahan satu sebenarnya. Itu.
Tapi nggak apa juga lah, kamu kan jadi kedua itu sebenarnya cukup kamu apa keunggulan dan kelemahan asuransi terkait dengan kondisi dan kinerja keuangan sebelum COVID dan masuk COVID, itu aja sebenarnya. Ya. Iya, Pak. Dua. Jadi panjang-panjang ini kita pusing membacanya. Kamu ulang lagi kalimat yang berdasarkan kesimpulan yang itu apa? Yuk kamu kasih tahu aja berdasarkan apa? Udah ada apa keunggulan dan kelemahan asuransi ini sebelum COVID dan masuk COVID terkait dengan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Itu aja. Ya. Iya, Pak. Yang ketiga ya. Ini saya nggak tahu nih strategi itu yang dilakukan adalah strategi ke depan atau strategi yang sudah dilakukan setelah periode itu. Ya. Misalnya contoh strateginya apakah strategi yang telah dilakukan oleh jasa raja selama periode sebelum COVID dan masa COVID, atau strategi yang akan dilakukan ke depan. Nah, itu usulan kamu nih. Kalau usulan kamu nih, ini mau Ke 3 nih, depan. apa? Yang akan mendatang gitu, Pak. Yang akan itu berarti bukan permasalahan tuh, itu usulan nanti. Ya. Jadi kalau kecuali gini, bagaimana strategi yang telah dibentuk di asuransi sebelum COVID dan masa COVID. Nah, nanti itu untuk mengetahui bagaimana strateginya. Ya. Kalau ini kan usulan nih, yang ke depan itu usulan. Usulan masa permasalahan. Itu pemecahan masalah, usulan itu pemecahan masalah. Ini juga kamu bagaimana strategi. Strategi apa itu? Strategi bisnis, strategic plan. Ya, terkait dengan sebelum COVID dan masa COVID. Jasa raja ini. Ya. Nanti hasil itu kamu bentuk usulan atau apa gitu ya. Itu ya. Iya, baik, Pak. Nah, kemudian itu yang bab 1 ya. Perlu kamu berisi sedikit ya. Kemudian yang bab 2 ya. Bab 2 itu kamu banyak bicara laporan keuangan umum ya. Harusnya kamu fokus laporan keuangan asuransi. Langsung laporan keuangan asuransi, ngapain laporan keuangan umum? Kamu udah unik ke industri. Kenapa perusahaan asuransi laporan keuangannya? Karena laporan keuangan asuransi itu kan unik kan, dibandingkan dengan lain ya. Dan coba kamu lihat PSK terbaru ya, PSK terbaru. PSK 8 itu tahun berapa tuh? PSK tahun berapa tuh? PSK 8 itu PSK tahun berapa tuh? PSK 28? 28, Pak. Hana. PSK 28. Kamu mengerti kan PSK 8 tentang asuransi, industri asuransi itu. Reputasi industri asuransi itu tahun berapa dikeluarkan? Karena SK baru tidak ada lagi SK khusus industri loh. Hilangkan semua itu. Jadi misalnya setelah akuntansi untuk perkebunan udah nggak ada lagi, asuransi untuk jalan tol udah nggak ada lagi, setelah akuntansi untuk minyak oil and gas bumi nggak ada lagi, dihilangkan semua itu SK yang baru itu. Itu. Sekarang 8 itu berapa itu si anak? Dia tahu pesakanya, tahu sekali, tahu sekali Iya, nggak? Pak. Sekarang berapa kamu? Kalau SK baru kayaknya nggak ada itu industri asuransi. Setelah akuntansi itu industri itu udah nggak ada, hilang semua. Itu yang lama kayak itu. Yang lama kan udah nggak berlaku lagi itu. Jadi gini Mbak Ana, jadi kalau seperti contoh akuntansi perbankan itu yang ngatur kan Bank Indonesia. Tapi di SK-nya itu nggak ada ngatur sama sekali, yang ngatur umum aja. Nanti spesifiknya yang ngatur itulah BI sama IAI. Dulu kan masuk dalam akuntansi itu, sudah dikeluarkan sekarang nggak ada. Itu sendiri itu. Jadi sedih karena kerjasama IAI sama Bank Indonesia. Bank Indonesia masih ada akuntansi perbankan kan. Tapi di SK yang umum itu udah nggak ada itu. Ya. Nah, ini kamu jelaskan di bab 2 itu SK asuransi ini yang mana
asosiasi apakah bikin standar akuntansi asuransi, asosiasi asuransi itu ada nggak bikin standar akuntansi? Kalau saya kalau bikin dia kerjasama dengan IAI, saya belum tahu itu ya. Saya mau cek lagi itu. Iya, Pak. Nah, kemudian waktu kamu jelaskan, jadi kamu jelaskan standar akuntansi umum ya. Dan kalau ada di industri mengatur standar akuntansi asuransi itu kerjasama IAI, tolong kamu cek lagi ya. Ini yang lama nih kayaknya, yang lama. Ya, yang pertama itu laporan keuangan asuransi langsung. Yang kedua, kamu harus memberikan format contoh di dasar teori itu, format laporan keuangan posisi keuangan asuransi seperti apa, itemnya apa saja. Nanti angka silang-silang aja, silang-silang aja angkanya itu ya. Iya, Nanti oke. kamu jelaskan di situ ya, jelaskan di situ asetnya itu kelompoknya apa saja. Ya. Yang pertama apa dulu, yang kedua apa, tiga apa ya. Nah, kemudian juga setelah itu pasifannya apa saja ya. Di format itu jelaskan. Kemudian rasio kinerja keuangan asuransi itu apa saja sering dipakai. Nah, kamu lihat di OJK ada itu, OJK ya. OJK ada itu. Kinerja keuangan asuransi itu ada kayak OJK, ada ngatur ya. Karena saya kebetulan ini kebetulan saya kan penguji fit and proper test lembaga keuangan non-bank ya. Jadi saya kalau beda industri pasti saya belajar lagi itu. Nah, asuransi belum sempat saya fit and proper test asuransi. Kalau ini sudah saya uji seperti lembaga pembiayaan, Proventura, kemudian Penggadaian sudah pernah saya uji itu yang direkturnya. Tapi asuransi ini belum, sudah pelajari sedikit saya. Coba kamu cek lagi itu ya. Langsung. Jadi begitu juga kalau net income itu, kamu jelaskan net income itu konsep yang sesuai asuransi. Nah, nanti kamu kasih contoh format laporan net income, item apa saja. Nanti angka silang-silang aja. Net Nanti income ya, setelah iya, net income laba Net ruginya, income. laba rugi asuransi itu. Nah, nanti setelah itu kamu jelaskan isi-isinya itu apa. Nah, jelaskan juga rasio kinerja keuangan asuransi itu apa aja. Satu, tapi setiap satu itu kamu jelaskan detail mulai sampai rumusnya, artinya apa ya, referensinya itu. Ya. Pakai referensi ya. Itu karena kalau setiap industri itu ada angka rasio intinya itu ada sih. Ya. Iya, Pak. Apa yang perlu kalau seperti perusahaan umum kan seperti kinerja ROA, ROE ya. Tapi kalau likuiditas kan rasio. Kalau dia lain lagi itu ya, lagi ya. Utama lain lagi itu ya. Iya, Pak. Gitu. Nah, setelah itu nanti kamu jaga penelitian sebelumnya. Sebelumnya studi kasus saja kan, kasus nih kan, kasus ya. Di kasus itu penelitian sebelumnya cukup kamu sampaikan aja orang itu menilai kinerja pakai rasio apa dia. Ya. Nah, kalau sistematika penelitian kamu itu, kamu kan studi kasus, kamu step penelitian itu, bukan hubungan variabel sama variabel enggak ya. Jadi step itu pertama mengidentifikasikan masalah. Ya. Step berikutnya kajian teori. Kajian teori apa saja penelitiannya kamu tulis itu. Kemudian kajian teori di samping kiri, kajian teori kanan studi kasus. Nanti dibandingkan analisis, dapat kesimpulan dan saran itu aja kan. Itu aja yang kamu sistematika kanan studi kasus sih. Nah, ya. Nah, kalau bab 3-nya kan nggak ada masalah. Bab 3 itu kan bagaimana menceritakan objeknya, objek penelitiannya di mana. Kemudian kamu sumber datanya dari mana ya. Iya, Kemudian Pak. juga analisis kamu analisis rasio, analisis komparatif ya. Itu kan studi kasus itu aja. Membandingkan hasil gitu. Jadi bab 3-mu lebih studi kasus yang bab 3 ya. Gitu. Iya, baik, Pak. Gitu. Dan kalau di bab 2 itu kamu lihat kan, kamu menceritakan rasio itu hanya contoh sini ya. Kamu lebih dalam lah karena kan rasio itu penting kamu analisis. Ini terlalu banyak tentang asuransi, laporan keuangan, justru langsung laporan keuangan asuransi aja.
Ini contoh seperti misalnya apa ini? Di terakhir sebelumnya itu ada ini yang apa? Sebentar nih, saya lagi cari ke bawah, panjang banget nih. Ya. Ini nih, ya. Ini berbagai rasio oleh warning sistem, soal probabilitas. Tidak ada penjelasan rasio kecukupan dana, stabilitas. Ini rasio apa? Ini rasio umum kan. Ada juga yang ada rating, surplus. Ini kamu jelaskan ini. Maka tadi waktu kamu memberikan contoh laporan kondisi keuangan, nanti di bawah jelaskan rincian rasio kinerja kondisi keuangan. Waktu mencantumkan laporan laba rugi, jelaskan rincian rasio kinerja asuransi itu seperti apa. Jangan pinter aja, ya. Itu ya apa, Hana? Iya Pak, baik Pak. Wah itu, ya. Ada lagi mau tanyakan saya nggak? Ada pertanyaan saya nggak? Ada? Untuk yang PSAK itu, Ya. kalau aku cari itu di buku juga yang terbaru, aku lihat di Gramet itu, PSAK-nya tuh yang nomor 28 itu yang akuntansi asuransi kerugian, Pak. Ya, PSAK 8 itu yang terbaru, kan PSAK itu ada dalam SAK. Ngerti nggak? SAK itu terdiri dari beberapa PSAK. Ya, ada interpretasi. Pertama, SAK itu isinya kerangka akuntansi penyusunan laporan keuangan, kerangka konseptual. Yang kedua, PSAK 1 sampai PSAK 100 berapa itu. Yang ketiga, interpretasi PSAK. Ya, itu isinya. Nah, PSAK 8 ini SAK baru ada nggak? SAK baru kan 2023 berapa itu? 23 atau 22 itu. Lihat lagi. Nah, bukunya itu PSAK 8, PSAK 8 SAK itu berapa itu ya? Ada nggak PSAK 28 di SAK yang baru ini? Setelah akuntansi asuransi ada nggak? Asuransi. Kamu lihat buku PSAK, jangan lihat buku cetak-cetak. Ini bisa aja dibuat tahun 2018 baru cetak tahun sekarang bisa aja. Buku-buku Indonesia ini hati-hati bacanya, sama jurnal juga hati-hati. Jadi kamu cek nanti ya, Hana. Iya Pak, buku Jadi pustaka SAK ya, Pak. baru itu ada nggak setelah akuntansi? Yang jelas itu sejak tahun 2000-an itu semua setelah akuntansi industri dihilangkan semua tuh, dihapus semua dari SAK itu. Dulu kan waktu SAK lama ada SAK untuk jalan tol, ada SAK-nya di SAK yang lama itu. Setelah akuntansi untuk industri oil and gas, ada juga SAK-nya. Setelah akuntansi perkebunan ada juga. Setelah akuntansi asuransi ada. Setelah akuntansi apa lagi itu? Leasing ada. Tapi leasing bukan setelah akuntansi leasing. Apalagi setelah akuntansi yang terkait dengan perbankan ada juga. Perbankan di SAK itu. Sekarang dihapus semua itu, dihilangkan semua. Ya. Semua. Jadi kalaupun ada asuransi, nggak ada PSAK nomornya sama. Setelah akuntansi perbankan nggak ada nomor sekarang. Mana ada nomor? Setelah akuntansi perbankan aja. Nah, itu kita akuntansi perbankan disusun oleh BI sama IAI, tapi nggak masuk dalam SAK. SAK itu buku tebal dulu. Kamu lihat SAK nggak? Pernah lihat SAK nggak sih itu si Hana? Jangan kau pernah lihat buku SAK. Pernah buku SAK nggak ada pustaka? SAK itu Setara Akuntansi Keuangan Indonesia. Pernah lihat nggak bukunya? Setebal ini, setebal ini. Ini lihat jari tangan saya nih, setebal Ya, ini. Pernah lihat nggak? belum. Kamu nggak pernah lihat gimana cara itu? Mungkin 80% masuk akuntansi pernah lihat buku itu. Tebal itu. Pernah lihat? Ya. Kalau dikasih tugas meringkas ke SAK, dia nyontek aja nggak lihat bukunya malah. Ya, Naya, kamu cek lagi itu, ya. Ya Pak. Karena kamu bikin skripsi tahun sekarang, bukan bikin skripsi tahun 2015 ya. 2015 sudah dirubah. Untuk 2000-an itu udah rubah. Dan 2000-an. Ya. Iya Pak. Pak Muklis itu Ya. asuransi itu asosiasi apa nama Pak Muklis?
Asosiasi Industri Asuransi Kerugian itu? Ada Pak, namanya, wah lupa saya Pak, saya pernah ke Iya. kantornya itu. Iya. Ah itu pasti kalau dia menyusun standar nama standar akuntansi asuransi kerugian. Nggak ada nomor tuh, nggak ada nomor. Dia bukan dari bagian dari SAKA. Disusun berdasarkan kerjasama IAI sama asosiasi itu. Ya. Ada nomor tapi kita nggak bisa hanya nomor aja, nomor tahun gitu Pak. Karena nomor 55 Iya. tahun berapa, nomor 55 tahun Oh, berapa. nomor asosiasi itu Pak, bukan nomor SAKA. Enggak, Karena nomor SAKA nggak ada. SAK-nya juga gitu Pak. Jadi misalnya nomor PSAK 55, Iya. PSAK 50, PSAK 55. Itu diganti nomornya tetap 5055 tapi tahun Oh iya, berapa gitu Pak. kalau maksudnya gini Pak. SAK dulu namanya PSAK 28. Tapi SAKA baru udah nggak ada, dihilangkan semua itu. Industri. Ya, dinyatakan tidak berlaku. Industri nggak ada. Misalnya PSAK Kalau ada 31 yang seperti perbankan itu dinyatakan tidak berlaku Pak. Terus ya, diganti PSAK 5055. iya itu. Judulnya bukan perbankan Bukan tapi perbankan, khusus instrumen keuangan. keuangan. Ini Asia keuangan. Instrumen keuangan itu bisa di bank, bisa di bukan Iya. bank, tetap berlaku. Tapi Tetapi kalau kan- ini berarti asuransi itu produk asuransi Pak. Jadi misalnya kalau di bank ada memberikan semacam kegiatan asuransi ya dia ikut ke situ juga gitu. Iya. Nggak, di Jadi- bank itu Pak, walaupun setelah akuntansi dihapus di SAKA, dia punya setelah akuntansi sendiri. Tetap berlaku sekarang, tapi nggak ada nomor PSAK-nya. Itu maksudnya itu. Nggak ada nomor PSAK, karena di PSAK udah Yang buat siapa itu Pak? PSAK udah nggak ada. Apa? Yang buat siapa itu? Yang Jadi PSAK akuntansi perbankan tapi nggak ada nomornya gitu Pak? nomor SAK-nya nggak ada. Iya, nomor Nomor SAK-nya dari nggak BI-nya ada. Tapi BI-nya nggak ditulis ada, tentang BI-nya perbankan kan ada. gitu. Iya, akuntansi. Oh itu Iya. papi ya Pak, kayak papi gitu ya? Tapi itu ya, Ya, itu ya, masih ada tahun 2021 udah ada keluar tuh. ya, ya. Kemarin Tapi yang nggak ada terbaru nomor juga ada papi, PSAK-nya. cuma namanya diubah. Iya, nomor PSAK-nya nggak ada, karena bukan bagian SAKA. Ya itu semacam penjelasan dari PSAK sih semacam itu. Dia kerjasama BI sama IAI Pak. Ya, Dia bikin setelah akuntansi sendiri spesifik. ya dulu papi itu 2 kali terbit papi 2000 sama 2008 apa ya? Papi tahun 2000, Iya. papi 2008. Iya, Terus terakhir ini seperti papi juga tapi namanya iya, nama beda. ya, Tapi pedoman akuntansi perbankan. iya. Siapa itu? Itu. Ya, Itu- nah ini Pak kalau kalau asuransi itu yang terbaru itu berlakunya baru tahun ini nih Pak kalau nggak salah. Baru training nih Pak. Nah, Baru training tahun ini berlaku itu antara lain mengakibatkan pendapatan asuransi itu jadi turun Pak. Jadi iya. misalnya dulu kalau dia terima premi 100 itu dianggap sebagai pendapatan 100. Iya. Sekarang Karena enggak. Pendapatan dikurangi dulu dengan kira-kira klaim berapa, netnya itulah yang boleh diakui sebagai pendapatan. Iya, betul. Nah itu kan jadi drop tuh. Nah, tapi ini Iya. berlakunya masih ke depan Pak. Iya. Tahun kemarin belum berlaku tuh Pak kelihatannya. Tapi Jadi itu kan itu- bagian serat umum kan. Nanti kamu lihat ya yang PSAK yang terbaru itu mulai berlakunya tahun berapa. Jadi kalau misalnya Hana ini kan tahun 2022 ya. Sampelnya tahun berapa tadi Hana? Halo Hana. Iya Pak. Hani apa Hana sini? Hana, Iya Pak. kamu penelitianmu tahun berapa? 2000 sampelmu 2018, 19, 20, 21 sampai tahun berapa? 22 apa sampai 21? 21 Pak. Sampai 21. Nah itu kelihatannya PSAK yang baru itu belum berlaku Pak. PSAK yang asuransi kerugian itu. Tapi Jadi itu- saya suruh juga Hana tetap baca itu. Karena ke depannya kan mau nggak mau perusahaan asuransi baca itu. Ya Hana, kamu kan sudah saya suruh baca tuh yang baru walaupun laporan keuangan yang kamu sajikan itu belum menggunakan PSAK yang baru itu. Ya. Yang terbaru PSAK 74 Pak. Ah itu dia, benar. Kontrak PSAK asuransi. Tapi berlakunya nanti di 2025. Iya. Oh gitu.
Judulnya apa tuh? PSAK 74 terus apa tulisannya? Judulnya apa ya? Industri asuransi masih Judul- pers sih Pak di OJK, siaran pers. Oh, siaran OJK. pers. OJK perkuat industri asuransi dengan penerapan PSAK 74 Oh, gitu aja. 74 itu Iya. apa nama judulnya? tentang kontrak asuransi Pak. Oh, kontrak Makanya asuransi, Pak. Kontrak asuransi. asuransi. Jadi bukan industri asuransi, tapi Ya, kontrak kontrak. asuransi. Dia bukan nama industri, jadi Kontrak. per objek Jadi substansinya. bisa aja bank melakukan transaksi atau kontrak, dan Ya, kontrak bisa aja, itu bisa untuk merupakan bank, bisa kontrak lain. asuransi, ya dia Ya. mengacu ke situ. Bisa untuk semua itu. Jadi namanya kontrak asuransi ya, tapi berlakunya baru 2025 ya? Tapi kalau untuk di sini dikutip selain itu dalam rapat tersebut Working Group Implementasi PSAK 74 menyampaikan laporan mengenai program kerja yang telah berjalan selama tahun 2022 khususnya penyusunan GAP analisis untuk Gap mengidentifikasi analisis. kesiapan para pelaku industri asuransi nasional dalam mengimplementasikan PSAK 74. Nah, Mbak, Kayak itu ini kan sih, Pak. jadi kontrak itu kan kontrak substansi peristiwa ekonomi. Tapi kalau untuk format laporan asuransi, kamu cari sumbernya ya. Format Ya, laporan ya. keuangannya. Kalau di kontrak itu nggak ada. OJK format ada tuh laporan. pasti OJK. Ya, jadi OJK deh, OJK. Kalau di PSAK 74 nggak ada format laporan keuangan. Itu kan substansi peristiwa aja tuh, peristiwa kontrak aja dijelaskan. Jadi nanti kalau format laporan itu kamu kutip ketentuan di PSAK atau di mana gitu ya, di asosiasi asuransinya, ya. Itu aja Mbak Ana ya. Itu Iya, Pak. kamu catat nggak itu? Saya nggak catat nih ya. Saya tanya. Catat, Pak. Ya. Jadi bab 2-mu kepanjangan tuh ya. Malah yang penting nggak kamu jelaskan. Itu ya. Iya, Pak. Ya. Itu Ya, aja, terima Pak kasih Muklis. Pak Sparta. Ya, Ya, itu terima aja, kasih Pak Pak Muklis. Sparta. Udah Ya. saya catat semua. Ya, oke. Ada Assalamualaikum 14 warahmatullahi poin, tapi pokoknya semua memang sebagian udah saya kemukakan juga. Memang ada yang Iya. belum dilakukan, tapi semua ini sudah. Saya PSAK itu juga sudah. Iya. Semua Pak, semua udah saya catat ini. Iya, Ada siap. 14 poin Pak. Oke Pak Dik-Dik, silakan Pak Dik-Dik. Masukannya Pak Dik-Dik. Halo. Nggak ada suaranya Pak Didik. Suaranya Didiknya tidak nggak ada suara. keluar Pak. Di grup hilang ya? Ada Pak masuk, cuman suaranya nggak terdengar. Coba di telepon apa di WA? Dik suaranya Pak. Di telepon coba. Ini Pak Dik pakai 2 device Pak. Oke, biasa tuh mati baterai ada. Oke. Ini Halo, kan Pak early Dik-Dik. warning system ya Pak. Halo Pak Dik-Dik. Bimbingan tes. Jaringan sinyal. Hukum. Kali. Pak Dik. Ana, ada suara nggak? Ya, ada Pak. Masuk, Pak. Oke. Ini kan pakai early warning system. Kamu bandingkan aja nih asuransi itu seperti apa. Bandingkan dengan rata-rata asuransi jasa putranya. Di bawah atau di atas kan itu. Early warning system kamu gunakannya ya. Jadi kamu pengujian beda rata-rata aja. Rata-rata industrinya seperti apa. Rata-rata perusahaan seperti apa. Kan 3 tahun tuh. Ya, betul. Jadi nggak susah itunya. Jadi si model penelitian belum lihat sih, makanya kamu bedakan aja. Early warning systemnya menggunakan apa metode perbandingan metode rata-rata industri dengan rata-rata si objek. Itu aja kalau dari saya sih gitu aja deh. Ya baik, terima kasih. Ya udah gitu Pak, Pak Muklis. Ya terima Cukup, kasih. Jadi ya, dibandingkan ya Pak ya. Iya. Dibandingkan rata-ratanya dengan ini ya.
dengan Rata-rata industri asuransi Rata-rata yang sejenis itu industri. berapa gitu. ya. Baik. Terima kasih Pak Dik. Ya. Ya, baik. Dengan demikian saya sudah catat semua ini. Jadi dari Pak Dik itu supaya dibandingkan rasio keuangan Jasa Raharja Putra dengan rata-rata industri. Ya, ini mungkin yang dimaksud dengan itu tadi peer group tadi ya. Ya, udah saya catat Pak Dik. Ya Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih. Baik, Pak Sparta dan Pak Dik, kami sudah mencatat semua masukan-masukan dari Pak Sparta dan Pak Dik, dan saya ucapkan terima kasih. Dan ini akan menjadi perhatian Hana Humairah dalam melanjutkan penulisan skripsinya, dan ini memang sudah waktunya sudah habis, ini harus selesai dalam waktu 2 bulan ini. Gitu ya Hana ya. Dengan demikian seminar proposal ini bisa kita akhiri. Pak Sparta bisa ya Pak? Ya, silakan Pak, udah selesai Pak. Pak Dik juga. Pak Dik, dengan demikian kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sparta, Pak Dik, dan Pulan atas penyelenggaraan seminar proposal ini. Dan Hana segera dilanjutkan penulisannya ya. Halo Hana. Masih di mute, Hana. Oke. Segera Ya, dilanjutkan Pak. Baik, Pak. penulisannya supaya cepat selesai. Ini catatan-catatannya tadi sudah ada 15 poin semua, 14 dari Pak Sparta dan 1 dari Pak Dik. Ya, nanti saya kirim ya habis ini ya. Ya, Oke, baik, Pak. terima kasih. Dengan demikian seminar proposal ini kita bisa akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak Pak kasih, Muklis. Pak Pak Muklis, Dik. Pak Sparta, Pak Ya, Dik. Ya, Terima kasih Pak Muklis, Pak Ya. Dik, Pak Ya, Sparta, bersama. Mbak Wulan. Ya. ya.